Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran mata kuliah telaah kurikulum. Kami akan memaparkan tentang kurikulum MA atau SMA. Oke, langsung saja untuk yang pertama, yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan akan disampaikan oleh Serentalia Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, telah kita ketahui ya bahwa kurikulum ini merupakan suatu alat yang sangat penting bagi pendidikan. Karena kurikulum dan pendidikan ini sangat saling berikatan. Nah, jika diibaratkan, kurikulum ini layaknya jantung di dalam tubuh manusia. Jika jantung berfungsi dengan baik, maka tubuh pun akan sehat dan berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan pendidikan dan kurikulum. Apabila kurikulum ini berjalan dengan baik dan didukung oleh komponen-komponen yang baik pula, maka proses pelaksanaannya pun akan berjalan dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang baik pula. Disinilah peran guru sangat diperlukan. Kesiapan guru sangat penting dalam pelaksanaan kurikulum ini. Karena kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Nah, jika diibaratkan, guru ini sebagai ujung tombak dalam proses pelaksanaan kurikulum ini. Karena seorang guru ini selain harus melaksanakan apa yang tertuang dalam kurikulum ini, seorang guru harus memastikan materi yang disampaikannya itu dapat diterima oleh siswanya gitu, dapat dipahami oleh peserta didiknya. Gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan pemaparan yang tadi, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang pertama, apa kurikulum SMA dan tujuan sekolah SMA. Yang kedua, bagaimana sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, bagaimana kualitas pendidikan dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, bagaimana proses pembelajaran di SMA. Yang kelima, seperti apa contoh RPP SMA. Dan yang terakhir, apa kelemahan dan kelebihan di SMA. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang kurikulum dan tujuan SMA akan disampaikan oleh Aulia Nur Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita membahas mengenai kurikulum SMA. Nah, apa sih kurikulum SMA ini sendiri itu? Terbagi beberapa ya. Ada yang pertama struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulumnya itu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Nah, rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing, jadi dari mata pelajaran kayak gitu. Nah, yang pertama ini ada kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Terus yang kelompok 2 kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang kelompok 3-nya, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan ada kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini kompetensi dasar yang keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, untuk kompetensi intinya sendiri pada kompetensi KI 1 dan KI 2 itu, yang pertama KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, dan KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif dalam
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Adapun KI 3 dan KI 4, KI 3 untuk kelas 10 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan dalam kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kelas 11 dan kelas 12-nya bisa dilihat pada makalah yang telah kami bagikan. Nah, alokasi waktu mata pelajaran SMA itu sendiri, di mata pelajaran SMA itu terdiri dari mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik atau kelompok C. Nah, mata pelajaran peminatan akademik dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk MA dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan, itu tergantung madrasahnya sendiri ya. Kalau ini lebih ke SMA. Nah, untuk alokasi waktu per minggunya, pada kelompok umum itu ada pendidikan agama dan budi pekerti dengan waktu per minggu itu kelas 10 3 kali pertemuan, kelas 11 3 kali, kelas 12 3 kali. Terus ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, per minggunya itu 2 kali. Terus bahasa Indonesia per minggunya 4 kali, maksudnya tuh 4 kali jam pelajaran ya. Terus ada matematika 4 kali jam pelajaran, sejarah Indonesia sama bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Nah, yang kelompok B umumnya ada seni budaya 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, terus prakarya dan kewirausahaan. Jumlah dari pelajaran kelompok A dan kelompok B ini per minggu totalnya jadi 24 jam pelajaran. Nah, yang peminatannya gimana sih? Yang peminatannya itu ada mata pelajaran peminatan akademik dan mata pelajaran pilihan. Kalau mata pelajaran peminatan akademik 9 atau 12 jam pelajaran. Kalau mata pelajaran pilihan itu 6 atau 9 jam pelajaran. Jumlah pelajaran kelompok A, B, dan C per minggu itu bisa untuk kelas 10 itu 42 jam pelajaran, untuk kelas 11 dan kelas 12 itu 44 jam pelajaran. Nah, bisa dibaca ya di makalah. Untuk mata pelajaran umum ini merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Adapun mata pelajaran peminatan akademik merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, untuk mata pelajaran peminatan akademik itu pada program studi IPA ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Untuk kelas 10 itu 3 jam pelajaran per minggu. Untuk kelas 11 dan kelas 12 itu 4 jam pelajaran. Untuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan sosial ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk kelas 10 seperti biasa peminatannya dilakukan 3 jam pelajaran selama 1 minggu. Untuk kelas 11 dan kelas 12 4 jam pelajaran. Nah, pada peminatan bahasa dan budaya ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lain misalkan seperti bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa Jerman. Terus ada antropologi. Nah, lintas minat atau pedalaman minat atau informatika itu bisa 6 sampai 9 jam pelajaran. Mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi.
dan memiliki manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Nah, di kurikulum SMA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik diperkenankan memilih mata pelajaran lintas minat atau pendalaman minat. Terus yang selanjutnya ada beban bahan ajar. Nah, beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar di SMA itu dinyatakan dengan jam pelajaran per minggu itu kelas 10 minimal 42 jam pelajaran. Terus beban belajar 1 minggu kelas 11 dan kelas 12 itu minimal 44 jam pelajaran seperti yang tadi ya dibahas. Terus beban belajarnya itu di kelas 10 dan kelas 11 dalam 1 semester minimal 18 minggu. Kalau untuk kelas 12 pada semester ganjil minimal 18 minggu, pada semester genap minimal 14 minggu. Biasanya kan kalau semester genap itu langsung UN semester 2-nya. Lalu ada tujuan pendidikan SMA. Apa sih tujuan pendidikan SMA ini? Tujuannya itu menunjang ketercapaian tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, memiliki rasa tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Nah, tujuan pendidikan menengah atas yang lainnya itu yang pertama meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang sarana dan prasarana SMA. Kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan akan disampaikan oleh Teh Kintan Maudi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan. Nah, untuk setiap suatu pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan. Di antaranya yaitu perabot atau alat-alat pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan bahan ajar. Kemudian, setiap satuan pendidikan atau sekolah harus memiliki sarana prasarana yang wajib. Contohnya adalah lahan, ruang kelas, ruang pimpinan suatu pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha atau TU, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan SD, SMP, dan SMA. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana pendidikan untuk sekolah SMK. Dan yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 tentang standar sarana prasarana pendidikan di sekolah luar biasa atau SLB. Selanjutnya tentang kualitas pendidikan dan ketenagakerjaan. Nah, kualitas pendidikan dapat diukur melalui kinerja yang dilakukan oleh seorang pendidik atau guru. Nah, selain itu juga kualitas pendidikan dapat dilihat dari perubahan kurikulum yang akan dikembangkan oleh sekolah tersebut. Lalu, peranan yang dilakukan oleh guru mengandung makna hasil kerja, yaitu kemampuan prestasi atau dorongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, guru juga merupakan kunci dari sebuah keberhasilan pendidikan profesional dengan tugas utamanya itu yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dapat dilihat dari kemampuan guru menjadi sebuah profesi yang utuh,
yang membutuhkan kapasitas guru agar kinerja guru dapat optimal. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang proses pembelajaran SMA akan disampaikan oleh Irfan Nurdiansah. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Sekarang kita membahas tentang proses pembelajaran di SMA. Sebenarnya ada faktor yang sangat banyak untuk membahas tema ini, tapi kita akan batasi pada dua variabel, yaitu tentang bagaimana yaitu kondisi yang efektif untuk pembelajaran di SMA dan apa saja hal yang harus atau kriteria yang harus dipenuhi oleh guru di SMA. Karena dua variabel ini yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Sebenarnya masih banyak misalnya bagaimana siswa harus bersikap, tapi itu akan tercover jika dua variabel ini kita tingkatkan dan kita berikan fokus di situ. Baik, kita mulai ya. Nah, mari kita mulai dengan apa sih karakteristik proses pembelajaran yang efektif itu. Ternyata di sini kita ada satu pendapat dari ahli, yaitu pembelajaran yang efektif adalah apabila mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian. Di satu mata pelajaran itu biasanya ada KI dan KD. Nah, jika KI dan KD tersebut itu tercapai, itulah yang dinamakan karakteristik proses pembelajaran yang efektif. Itu karakter yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang efektif. Sebenarnya bukan hanya di SMA, tapi banyak di lingkungan pendidikan yang KI dan KD ini semuanya ingin mencapai ke situ. Ya, itulah yang efektif. Cuma ada satu kendala di SMA ini adalah SMA adalah waktu atau masa-masa remaja di mana mulai ingin mengeksplor diri, ingin melakukan sesuatu untuk mencari kemampuan dirinya, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan KI dan KD yang diharapkan dalam satu mata pelajaran. Itu juga sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ketika di SMA ini sudah terlihat nih mulai minat dan bakatnya. Dan tidak semua orang sama dalam hal minat dan bakat. Tetapi minimal dalam pembelajaran itu KI dan KD itu sedikit demi sedikit mencapai atau hanya beberapa poin tidak masalah, atau 50% dari poin yang ingin dicapai itu sudah termasuk dalam karakteristik pembelajaran yang efektif di lingkungan atau di usia-usia SMA. Baik, kita mulai selanjutnya. Adapun ciri-cirinya, 1. Belajar yang aktif baik mental maupun fisik. Aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan fisik misalnya menyusun intisari pelajaran, membuat peta, dan lain-lain. Nah, pada masa SMA ini luar biasa perkembangan fisik siswa maupun mentalnya. Jadi kedua-duanya harus mendapatkan porsi yang sama dan porsi yang luar biasa besar dari seorang guru. Memang sulit, tapi inilah ciri-ciri yang ingin kita tuju. Yang kedua, metode yang bervariasi sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas yang menjadi hidup. Metode ini menjadi sangat penting karena usia-usia ini ketika hormonal sangat tinggi di usia SMA, itu akan cenderung membuat anak menjadi mudah bosan dan ingin mencari hiburan. Nah, jika indikator ini tidak tercapai, maka siswa akan mengalihkan perhatiannya bukan kepada materi yang dituju atau kepada guru atau kepada apa yang sedang dipersiapkan untuk dirinya, tapi dia akan mencari hal-hal yang baru yang sehingga menghilangkan rasa kebosanannya. Nah, ciri-ciri ini menjadi sangat hidup di masa sekarang, di mana media keilmuan itu kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja, ya kan? Nah, jika hal ini tidak segera diatasi,
metode yang sangat monoton, maka siswa akan mencari pendidikan yang sesuai dengan dirinya, yang enak, yang menghibur, seperti itu. Selanjutnya, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas semakin tinggi. Motivasi seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar. Guru akan menjadi hal yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, baik media maupun robot mungkin di masa depan, untuk mengajari sisi kemanusiaan dari siswa tersebut. Nah, jika guru bukan saja menjadi mu'alim, yaitu orang yang memperluas cakrawala siswa, tapi juga memberi motivasi, muadib, seorang pengajar adab, juga murabi, yaitu orang yang mengurus pribadi, mengurus akhlak dari siswa tersebut. Nah, pribadi-pribadi guru inilah yang menjadi ciri-ciri pembelajaran efektif. Selanjutnya, suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat memberi kebutuhan siswa dengan rasa memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, menghargai pendapat orang lain. Di masa-masa ini, pemberian suasana demokratis sangat dianjurkan. Tapi lagi-lagi, setelah kita perhatikan, banyak ternyata di Indonesia ketika diberi kebebasan, itu cenderung bingung untuk apa sih kebebasan tersebut. Seperti yang kita rasakan misalnya di SMA, kita ingin freedom from, tapi tidak tahu poin untuk freedom for, kan begitu. Tapi menurut beberapa ahli, memang pendidikan yang indah itu yang menciptakan suasana demokratis di mana siswa bukan menjadi objek dari pengetahuan, tapi pendidikan tersebut, seperti kata Ki Hajar Dewantara, adalah untuk menuntun, bukan memberi. Jadi siswa bukan seperti gelas yang kosong diberi, tidak. Di dalam di dalam jiwanya, di dalam dirinya, di dalam pribadinya, siswa sudah mempunyai bentuk-bentuk yang memang sesuai dengan dirinya. Nah, fungsi dari suasana demokratis ini adalah untuk mendorong siswa, mengajak siswa memahami dirinya tersebut. Itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, guru kita semua. Nah, selanjutnya adalah pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ini juga perlu, sangat penting. Sebab kenapa? Sebab kebanyakan dari kita tidak mengerti untuk apa pelajaran di sekolah tersebut. Jika tidak berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini yang perlu diperhatikan, supaya pelajaran tersebut tidak berhenti sebagai mata pelajaran atau ujian yang sangat membosankan, tapi memang berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, di sini tugas guru. Tugas guru mengajak siswa untuk ikro. Kata orang bijak katanya, ikro pertama itu untuk membaca, ikro kedua untuk memahami, dan ikro ketiga untuk menginternalisasi ke dalam diri, supaya apa yang kita pelajari itu berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah interaksi belajar yang kondusif. Nah, ini juga perlu supaya siswa menjadi nyata dalam hal pencarian dalam sekolah tersebut. Bukan hanya menjadi objek yang menerima, tapi sebagai subjek yang mencari. Nah, selanjutnya kita punya beberapa karakteristik seorang guru yang mendukung pembelajaran yang efektif. Selain mengetahui karakteristik belajar efektif, perlu juga diketahui bagaimana karakteristik guru efektif. Hal ini berguna untuk mengetahui keahlian dan keprofesionalan seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran efektif. Adapun kriterianya, 1. Minat terhadap mata pelajaran. Nah, ini perlu nih. Dilarang seorang guru untuk menjamah hal yang memang dia tidak berminat di dalamnya. Sebab kenapa? Yang akan dirugikan bukan hanya guru tersebut, tapi jiwa seorang siswa yang memang berhak untuk mendapatkan sesuatu yang memang dari ahlinya. Jika guru tidak minat,
Yang pertama, dilarang memaksakan diri dan dilarang dipaksakan. Ini sangat buruk sekali. Di masa kita banyak sekali guru yang memang tidak minat di bidangnya tapi tetap ditempatkan. Ini sangat miris. Yang kedua, memiliki kecakapan untuk menafsirkan suasana atau iklim psikologi siswa. Ini juga perlu sebagai bahan seorang guru untuk memahami keadaan atau kejiwaan seorang siswa. Karena manusia itu bukan seperti robot yang memiliki emosi. Manusia memiliki rasa kesedihan, mungkin latar belakang di keluarganya. Dan guru menjadi tantangan tersendiri untuk guru untuk memahami psikologi siswa. Memang sangat sulit, tapi ini sangat penting dilakukan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat belajar. Belajar di masa kini tidak seperti horizontal. Jadi dari atas siswa hanya menerima, tapi terkadang sekarang adalah pembelajaran seperti menusuk ke semua arah gitu. Ibarat seperti plastik yang berisi air, kita tusuk dari arah manapun, air itu akan melebar. Artinya, yang belajar di sini bukan hanya siswa, artinya terkadang guru juga malah ikut belajar dari siswa. Di zaman sekarang, di era terbuka teknologi, terbuka informasi, pembelajaran yang sangat efektif adalah bukan bagaimana mencari metode yang tepat, tapi mencari giroh atau semangat dari siswa dan guru tersebut. Ini yang sangat sulit sekarang dilakukan. Ilmu bisa kita dapat dari mana-mana, tapi semangat belajar ini harus ditumbuhkan, terutama dirangsang oleh seorang guru. Tapi tidak hanya guru, siswa pun sejatinya harus mencari internalisasi apa yang menyebabkan dia memang harus belajar. Nah, kita sama-sama di sini untuk memahami bahwa semangat belajar yang adalah faktor yang sangat penting dan harus utama dilakukan. Yang keempat, memiliki imajinasi dalam menjelaskan. Yang kelima, menguasai metode atau strategi pembelajaran. Ini dua hal yang sangat berkaitan dengan kecakapan seorang guru, yaitu ketika sebenarnya 6 variabel ini sangat berhubungan ya, terutama jika guru memang mempunyai minat terhadap mata pelajaran tersebut, maka karakter atau variabel di bawahnya itu akan mengikuti insya Allah. Nah, menguasai metode ini tentunya perlu pengalaman dan perlu keprofesionalan yang luar biasa. Sebab seorang guru dituntut bukan hanya untuk menjadi subjek, tapi menjadi objek bahan belajar dari alam, dari lingkungan yang mengajarkan dia, supaya bagaimana mencari metode yang tepat untuk siswa. Tentu perlu waktu yang sangat lama. Disitulah guru yang efektif bisa terlihat karakteristik dan kualitasnya. Nah, yang terakhir, mempunyai sikap terbuka terhadap siswa. Variabel ini sangat luar biasa menurut kita, karena sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dulu. Ketika guru bukan hanya menjadi mu'alim, tapi menjadi mu'adib, menjadi tempat curhat, menjadi tempat berkeluh kesah bagi siswa. Pembelajaran yang guru lakukan kepada siswa itu tidak hanya sebatas SKS atau hanya sebatas 8 jam di sekolah SMA. Nah, jadi guru juga sebagai orang tua, sebagai tempat curhat, sebagai psikiater, sebagai psikolog. Sehingga siswa mampu dan percaya bahwa dirinya memang mempunyai orang tua, dirinya memang mempunyai keluarga, dirinya memang mempunyai teman. Orang tua, keluarga, teman adalah karakteristik yang dibangun oleh seorang guru dalam memahami siswa. Dengan variabel-variabel ini, insya Allah pembelajaran efektif itu akan kita capai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang kekurangan dan kelebihan kurikulum 2013 akan disampaikan oleh
Dimas Aditya. Kepadanya dipersilahkan. Nah, berbicara mengenai kurikulum yang senantiasa mengalami perubahan dan memperhatikan begitu banyak penting masalah bagi pendidikan, bagi para siswa, tentu kita harus menelaah kekurangan dan kelebihan kurikulum yang saat ini diterapkan dalam sekolah Indonesia, yaitu kurikulum 2013. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan dulu. Yang pertama, kurikulum 2013 bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dikarenakan penekanan sistem pendidikan kurikulum ini hanya berpatok pada orientasi pragmatis. Selain itu juga, kurikulum 2013 tidak dilandaskan pada evaluasi dari pelaksanaan KTSP 2006, sehingga pada tataran pelaksanaannya dapat membingungkan guru itu sendiri beserta yang terlibat di dunia pendidikan. Yang kedua, guru tidak pernah diajak atau dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan pada kurikulum 2013. Pemerintah melihat seakan-akan guru dan siswa itu memiliki kapasitas yang sama antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak adanya keserasian antara orientasi proses pembelajaran serta hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan itu sulit untuk dicapai dikarenakan kebijakan nasional, ujian nasional atau UN masih tetap diberlakukan. UN hanya bisa mendorong orientasi pendidikan tergantung pada hasil semata dan tanpa sama sekali memperlihatkan proses pembelajaran yang berlangsung. Hal ini berdampak pada tidak dianggap penting untuk mata pelajaran yang tidak diujiankan di UN. Padahal kita tahu mata pelajaran yang tidak di-UN-kan juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang keempat, pemerintah mengintegrasikan muatan mata pelajaran IPA serta IPS pada mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi jenjang pendidikan tingkat dasar. Nah, adapun kelebihan kurikulum 2013 yang pertama, jika kita melihat apa yang terkandung dan apa yang menjadi tujuan kurikulum 2013 itu di dunia pendidikan yang bersifat pesantren, misalnya pesantren persatuan Islam. Hal itu sudah menjadi biasa bahwa anak dituntut untuk menjadi lebih kreatif serta penekanan aspek afektif sangat ditekankan sehingga anak itu tidak hanya cakap dalam segi kognitif, namun masalah akhlaknya juga menjadi penilaian yang tidak bisa diganggu atau ditawar-tawar lagi. Yang kedua, lebih menekankan pada pendidikan karakter dan kreatif dan inovatif. Pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti yang luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang ketiga, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya mulai jenjang pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Dapat kita simpulkan bahwa kurikulum ini merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan, karena antara pendidikan dan kurikulum ini saling berkaitan, dan kurikulum dijadikan suatu landasan agar tercapainya tujuan pendidikan. Struktur kurikulum SMA ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum SMP atau MTS, dan pada kurikulum juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Adapun agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan kelancaran pembelajaran. Dan sebelum dilakukan pembelajaran bisa dilakukan penyusunan RPP agar pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Oke, cukup sekian pemaparan kurikulum SMA dari kelompok 5. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.